Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Tira Bintang dengan NPM 2435107663 dari kelas 4B. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kode praktikum pada mata kuliah Sains Data dengan Neo4j dan Python. Yang pertama yaitu install library, yang dimana jalankan sel ini jika library belum tersedia di environment pada Python. Kalau tandanya checklist hijau, maka run yang kita jalankan berhasil. Langkah kedua yaitu import library, dimana sel ini memanggil library yang akan digunakan sepanjang praktikum. Nah, ini hasil yang telah dijalankan, library siap digunakan. Langkah ketiga yaitu isi koneksi Neo4j, yang dimana pastikan Neo4j desktop sudah berjalan dan database sudah aktif. Maka ketika kita jalankan kode ini, nanti kita diminta untuk memasukkan password yang kita buat pada Neo4j tadi, dan kita enter. Kalau outputnya menampilkan seperti ini dan checklist hijau, maka berhasil. Langkah keempat yaitu hubungkan Python ke Neo4j, di mana saya ini membuat koneksi dari Python ke Neo4j. Nah, ini hasilnya koneksi berhasil. Langkah kelima, buat fungsi query, di mana fungsi run query digunakan untuk supaya tidak menulis kode koneksi berulang-ulang kali. Ini kode yang telah dijalankan dan berhasil. Langkah ke-6, test query, di mana sel ini menjalankan query paling sederhana untuk memastikan Python sudah bisa mengirim perintah ke Neo4j atau belum. Dan di sini statusnya Python sudah terhubung ke Neo4j. Langkah 7 yaitu kosongkan database di awal, di mana sel ini menghapus semua dari relationship pada database aktif. Tujuannya supaya praktikum dimulai dari kondisi bersih dan hasilnya tidak tercampur dengan percobaan sebelumnya. Nih, database aktif sudah dikosongkan. Lanjut langkah ke-8 yaitu siapkan data e-commerce, yang dimana data pada sesi ini dibuat langsung di Python menggunakan list berisi dictionary. Nih, hasilnya sudah dijalankan. Logonya sudah hijau, berarti berjalan dengan baik, berhasil. Langkah 9 yaitu memahami customer dan unwin, di mana pada cipher tanda ini digunakan untuk membaca parameter yang dikirim dari Python. Langkah ke-10 yaitu masukkan customer, di mana query ini membuat not customer dari list customers. Ini hasilnya ketika kita jalankan yaitu outputnya ada ID, name, dan city. Langkah 11, masukkan kategori. Query ini membuat not kategori, yang dimana nanti outputnya ada ID dan kategori. Angka ke-12, masukkan produk dan hubungan ke kategori. Nah, ini hasilnya ID, produk, price, dan kategori. Lanjut, masukkan transaksi pembelian. Outputnya customer, produk, quantity, dan date. Lanjut, langkah ke-14 yaitu cek jumlah node. Kali ini menghitung jumlah node, di mana node-nya berdasarkan label. Nah, ini hasilnya telah dijalankan. Ada label dan total. Lanjut, tampilkan semua transaksi, di mana query ini menampilkan semua pola customer, book, dan produk. Nih, customer, produk, quantity, price, total, dan data. Lanjut, produk terlaris, yang dimana query ini menjumlahkan quantity pembelian untuk setiap produk. Nih, produk dan total sold. Angka ke-17 yaitu total belanja per customer, yang dimana query ini menghitung total belanja setiap customer. Jika kita sudah menjalankan query ini, maka outputnya akan seperti ini, customer total spending. Langkah ke-18 yaitu filter transaksi customer, yang dimana saya ini menampilkan transaksi dari satu customer ke customer tertentu.
customer, product, quantity, dan date. Lanjut, langkah ke-19 yaitu rekomendasi produk sederhana, yang dimana query ini membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah diberi ke customer. Nih, output yang telah output ketika codingan kita sudah dijalankan. Lanjut, langkah ke-20 tambahkan transaksi baru, di mana saya ingin menambahkan satu transaksi baru. Nih, customer, product, quantity, dan date. Langkah ke-21, cek ulang produk terlaris, produk, outputnya produk, total, dan sold. Import data musik streaming dari CSV. Yang dimana sesi 2 menggunakan file CSV sebagai sumber data. Langkah pertamanya, hapus not khusus sesi 2, yang dimana pada sesi ini hanya menghapus not yang terhubung dengan sesi 2 saja. Nih, status, jika berhasil maka outputnya akan status not sesi 2 sudah dihapus. Lanjut, angka kedua yaitu baca file CSV, yang dimana saya ini membaca file CSV menggunakan Pandas. Ini merupakan output yang telah kita jalankan. Listen ID, listen date, listener ID, listener name, city, song ID, song title, artist name, game mode, play card. Angka ketiga yaitu ubah data from menjadi list dictionary, yang dimana Neo4j menerima data parameter dengan mudah dalam bentuk list dictionary. Nih, merupakan output yang telah kita jalankan. Langkah keempat yaitu import genre dari CSV, yang dimana query ini membuat not genre CSV berdasarkan kolom genre. Nih, outputnya genre. Lanjut, angka kelima yaitu import artis dari CSV, yang dimana query ini membuat artis CSV berdasarkan kolom artis name. Nih, berdasarkan kolom artis, nama artis. Lanjut, langkah ke-6 yaitu import listener dari CSV, di mana query ini membuat not listener CSV. Properti yang disimpan yaitu listener ID, name, dan city. Ini output yang telah dijalankan, dan benar ada ID, listener, dan city. Langkah ke-7, import song dan hubungkan ke artis serta genre. Yang mana query ini membuat song, not songs CSV, lalu menghubungkan ke artis dan genre. Ini outputnya ada ID, song, artis, genre, dan mood. Langkah ke-8 itu import relationship list, di mana query ini membuat relationship listener dari listener ke song. Nih, outputnya listener ID, listener, song, play, con, date. Selanjutnya, validasi not tanpa relasi, yaitu saya ini memastikan semua not sesi 2 memiliki minimal satu relationship, di mana jika tabel kosong atau muncul pesan bahwa semua punya relasi, berarti struktur graph sudah rapi. Nih, semua not sesi 2 sudah punya relasi. Lanjut, langkah 9 yaitu cek hasil import, yang dimana query ini menghitung jumlah not sesi 2 berdasarkan label, kode salin kode untuk bagian yang gimana. Ya. Nih hasilnya label dan total. Langkah 10 yaitu tabelkan semua aktivitas listening, yang dimana query ini menampilkan data listening lengkap. Ini hasilnya, listening ID, listener, song, artist, genre, dan play card. Selanjutnya, lagu paling sering diputar. Query ini menjumlahkan play card untuk setiap lagu yang sering diputar, yaitu song, total play. Nah, ini contohnya, Midnight Scroll, totalnya ada 9 kali diputar. Lanjut, genre paling populer. Query ini menjumlahkan play card berdasarkan genre yang paling populer. Dan nih, genre pop, total playnya ada 15. Lanjut, listener paling aktif.
Kayak ini menunjukkan atau mencari dengan total play count terbesar. Nih, listener city total play. Rekomendasi lagu berdasarkan genre. Kali ini memberikan rekomendasi lagu berdasarkan genre yang pernah didengarkan di listener. Ini hasil yang telah dijalankan listener recommended song, genre, dan mood. Selanjutnya tutup koneksi. Setelah praktikum selesai, koneksi ke Neo4j perlu ditutup. Setelah codingan kita jalankan, lanjut kita ke Neo4j untuk melihat yang telah kita buat, yaitu kita open, lalu masukkan ini. Sebelumnya tadi saya sudah mencoba untuk memasukkan kode ini, yaitu main and return and limit 50. Maka hasilnya seperti ini.